tanaman ya sebaiknya kita semacam ukuran, kemudian juga ada ngira-ngiranya ketika untuk bagaimana pengendalian hama itu yang ada di media tanam khususnya biar langsung mati, biar langsung hilang. Baik sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan suara saya. Lagi-lagi kita belajar dan terus belajar bersama-sama ya. Tidak ada guru dan murid di sini. Kita berbagi informasi sesuai pengalaman kita masing-masing. Dan kali ini kita akan berbagi soal pengendalian hama penyakit tanaman, khususnya tanaman hias ya kesayangan kita. Di sini ada beberapa tanaman hias, ada aglonema dengan berbagai macam ukuran, kemudian juga ada anthurium, ada syngonium, ada philodendron ya. Ya. Yang akan kita fokuskan di sini adalah tentang hama yang menyerang di bagian media tanam. Biasanya hama yang hadir di media tanam ini ya berupa cacing, kemudian ada orong-orong, ada penggerek batang begitu ya. Kemudian juga ada hewan-hewan kecil, gurem kalau orang Jawanya bilang, yang menyertai media tanam kita. Biasanya ikut serta di sekam ya. Kalau kita memakai media tanam sekam seperti ini biasanya ada hewan-hewan kecilnya namanya gurem itu ya. Bagaimana pengendalian hama itu yang ada di media tanam khususnya, kita memakai bukan bahan organik ya, agar tanaman kita langsung terbebas dari hama di media tanam kita ini. Kita berikan racun kontak ya, biar langsung mati, biar langsung hilang, dan tanaman kita bersih dari hama yang ada di media tanam ya. Kita menggunakan kita menggunakan furadan ya. Kita menggunakan furadan, di sini disebutkan insektisida atau nematisida. Insektisida adalah hama yang digunakan untuk mengendalikan serangga ya. Ya, hewan-hewan kecil, kemudian ada orong-orong, kemudian ada cacing. Kalau cacing di nematisida ini ya. Kemudian bahan aktifnya adalah karbofuran di sini. Ada karbofuran sekitar 3%, dan ini menurut artikel yang beredar ya, bisa dilihat di penelitian untuk karbofuran ini berbahaya untuk manusia ya. Sehingga kalau bisa setelah kita memakai ini, tangan kita harus segera kita bersihkan, atau kemudian kita meletakkan obat ini jauh dari jangkauan adik-adik kita atau anak-anak kita ya. Oke. Jadi sekali lagi kita menggunakan furadan untuk mengendalikan hama di dalam media tanam. Kemudian bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya cukup mudah ya. Sudah saya siapkan di sini. Jadi kalau furadan itu bentuknya butiran ya. Seperti ini, warnanya ungu begitu. Ya. Biasanya untuk pemakaian bisa ditaburkan langsung atau dilarutkan di dalam air dulu ya. Menyesuaikan saja, ketika kita sering menyiram tanaman ya sebaiknya kita ditaburkan saja kan. Tapi kalau kita jarang menyiram ya, seperti tanaman hias kita seperti ini, anthurium kan jarang kita siram. Kemudian kalau untuk syngonium kan juga nggak begitu sering disiram, tapi kalau untuk aglonema kan sering disiram ya. Itu biasanya pemakaiannya cukup ditaburkan saja. Kemudian dosisnya bagaimana? Dosisnya menyesuaikan jumlah media tanam yang ada ya. Kalau media tanam di dalam pot itu kecil, maka ya sedikit saja. Tapi kalau besar seperti ini ya, seperti philo ini kan besar ini ya, tentu berbeda ya. Bagaimana mengira-ngiranya? Mengira-ngiranya ketika untuk media tanam yang kecil ya sekitar pemakaian ya 1/4 saja, 1/4 sendok teh ya ini ya. Ini ditaburkan begini saja, taburkan sekeliling begini. Kemudian yang agak sedikit besar ini ukuran sekitar 17 ya, ya sekitar setengah lah, setengahnya begitu. Kita pakai setengahnya, setengahnya
taburkan merata saja, merata. Kemudian juga untuk yang ini sama, nah, ini sama. Kemudian untuk yang agak besar ya sekitar kurang lebih 3/4 ya. Ini aman, ini untuk perakaran juga aman. Kemudian untuk yang besar ini perkiraan ya sekitar 2 sendok juga masih berani. Nah ini ya, ukurannya kurang berat ini 30 ini. 2 sendok juga bisa. Jadi itu caranya. Kemudian perhatiannya bahwa selain kita harus hati-hati dalam menggunakan ya, karena ini ada bahan kimianya, kita juga memperhatikan pengaplikasiannya, waktunya ya. Karena ini termasuk bahan aktifnya ini termasuk keras ya, karbofuran ini ya. Ini juga termasuk keras dan mudah panas di media tanam, maka untuk pemberiannya jangan terlalu sering. Bisa diberi tempo ya, sekitar mudahnya diberi tanggal saja, setiap sebulan sekali begitu ya. Ya misalnya tanggal 5, nanti bulan berikutnya juga tanggal 5 diberi begitu, atau pas gajian tanggal 1 gitu ya, atau pas angsuran tanggal 25 gitu ya. Yang jelas pemakaiannya atau aplikasinya di media tanam itu jangan terlalu sering ya. Kemudian untuk tanaman yang tidak sering disiram, aplikasinya boleh langsung ditaburkan atau dengan dilarutkan begitu ya. Nah, begitu. Kemudian sebenarnya untuk efek yang lebih cepat itu justru dilarutkan kemudian disiramkan begitu, langsung berefek kepada hamanya. Karena ini sifatnya adalah racun kontak ya. Namanya racun kontak itu ketika hama kena obat ini langsung mati, langsung terkapar begitu ya. Beda dengan yang satunya namanya sistemik, kalau kontak langsung. Oke, sementara itu karena sore hari banyak suara-suara dari masjid ya, ada yang pengajian maupun TPA, sementara kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk terus berkarya dan bertani. Salam.